Halo semua, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Kali ini kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya kita akan menggunakan sistem informasi perpustakaan di Stikom Yelindo. Oke, perhatikan data yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya kita bangun dan akan kita kembangkan dalam session ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor admin dan pengunjung. Admin yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut mengolah data profil. Bagian ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai profil perpustakaan di Stikom Yelindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan mengolah data rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, penerbit, jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang akan berkunjung ke perpustakaan Stikom Yelindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam, dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan cruise. Cruise artinya dia bisa menambah data, membaca atau melihat, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sedangkan untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian yang berikut mengolah data admin. Dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang dimana admin dapat melakukan cruise. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia memiliki hak akses untuk cruise, sedangkan pengunjung hanya bisa untuk membaca atau melihat dan mencari. Kemudian mengolah data pengunjung admin dapat melakukan cruise, sedangkan pengunjung dapat menambah data baru, membaca dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Kemudian untuk mengolah data pinjam dan detail pinjam dapat diakses oleh semua aktor, di mana kedua aktor dapat melakukan cruise. Yang berikut ada beberapa catatan. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Di mana ketika pengunjung ingin meminjam buku 10, maka dia harus mengembalikannya
jumlahnya harus 10. Yang ketiga, ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom IAIN Indo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang datang ke Stikom IAIN Indo Kupang untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang kita buat. Oke, ini merupakan pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin. ID admin itu tipenya integer, primary key, dan auto increment. Artinya, penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama. Nama di sini kita gunakan tipe datanya teks. Kenapa tipe datanya teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal. Sama halnya dengan tempat lahir. Tanggal kita menggunakan date, kemudian alamat, email, telepon, password kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti pada umumnya huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka dan suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon kan tidak sama, ada yang 12, ada yang 13. Varchar itu lebih tepatnya sama. Contoh itu NIM totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8. Atau nih jumlah karakternya 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebarnya 16. Sementara status admin ini kita pakai karakter. Satu saja karena nanti rencananya status yang dimaksud adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka 0 tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif dan jadi fungsinya sebagai tools.
Jadi jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir, atau nol. Berikutnya di sini ada tabel lemari. Lemari terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya butuh ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel yang berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. ID rak, tipe datanya integer, primary key, di rak tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari integer, ID lemari kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari yang di bawah sini, artinya satu rak memiliki banyak rak. Satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju yang foreign key di tabel rak. Oke, kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Oke, jika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi, relasi yang terjadi ada relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada foreign key yang artinya Anda bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Pertama, tabel penulis. ID penulis di sini. ID penulis itu tipenya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipenya teks, tempat lahir, nama tipenya teks, tempat lahir teks, karena lebar datanya tidak sama atau tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipenya date, alamat tipenya teks, email tipenya teks, telepon tipenya teks, status tipenya char. Status ini aktif dan tidak aktif, jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1.
Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit buku. Tabel penerbit buku terdiri dari ID penerbit, tipenya integer, primary key, auto increment. Nama kita menggunakan teks. Misalnya untuk jenis buku misalnya buku komik, berita fiksi, non-fiksi berdasarkan kategorinya dan sebagainya. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul adalah teks, begitu pula judul ini adalah teks, begitu pula dengan intisari. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong, karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya itu memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong, tidak memiliki maksudnya. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer, karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku ini adalah foreign key dari primary key. Jenis bukunya foreign key dari primary key. Dari masing-masing tabel ini dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Tabel pengunjung di sini terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary key, auto increment, nama tipe datanya teks, jenis kelamin, tipe datanya varchar, 9, email kita gunakan teks, telepon kita gunakan teks, kategori dan password kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam, karena di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya, dan tanggal pinjam, tipe datanya date, tanggal kembali, tipe datanya date, di sini 0, ID pengunjung, tipe datanya integer, dia foreign key, di sini tanggal kembali 0, artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam. Transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apakah baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Kemudian diserahkan ini nantinya diserahkan oleh admin siapa dan diterima. Artinya saat dikembalikan itu siapa yang terima.
untuk terima ini masih nol. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ini tabel ini ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key, auto increment, ID pinjam. Kemudian berelasi dengan tabel buku, artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi ini dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini pada mata kuliah desain web.